Kerjaan saya itu ngopi. Oh iya. Cari duit cuman hobi. Jangan pakai uang panas. Oke. Jangan pakai uang panas, jangan pakai uang beras. Ada lagi juga yang bagus banget, yang sekarang lagi sangat viral ini. Kalau boleh saya bilang saat ini, kripto aset menjadi uang masa depan. Uang masa depan. Uang masa depan. Kita tidak harus mengundang pembeli datang. Oke. Nah, karena pembelinya sudah siap. Saya harus melihat nih, ini Videocoin ini apa nih keunikannya? Oh, dia unik. Uniknya di mana? Uniknya dia bisa mengkolaborasi tadi ya saya bilang ya. Ya. Usaha konvensional ya kan diadopsi dengan teknologi blockchain yang punya underlying bisnis advertising. Luar biasa. Ya kan teknologinya keren banget, software development kit. Ketika kita ingin mendapatkan lebih, kita harus mau mengeluarkan lebih. Betul. Seimbang, Balance ya. Harus scaling up angka. Nah, blockchain itu mengajari kita untuk seperti itu. Nyaman dalam menikmati hidup. Ya. Oke. Ada seninya. Bagaimana seni menikmati hidup. Nah, menurut saya lebih tepatnya itu tidak keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman. Memperluas zona nyaman. Hai Vidi Community Indonesia, kembali lagi bersama saya Mr. Vidi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sekaligus belajar sosok yang luar biasa, pribadi yang sangat luar biasa. Beliau adalah praktisi kripto dan juga guru yang sangat luar biasa bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, kita perkenalkan dengan senang hati Master Solihuddin Al-Arif. Iya. Apa kabar, Coach? Oke, baik. Mantap. Ya. Kita ngobrol ini ringan-ringan aja ya Coach ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan ngobrol tentang aset digital untuk masa depan. Bagaimana aset digital itu bisa disebut sebagai salah satu instrumen penting untuk investasi. Menurut Master Hood sendiri seperti apa? Aset digital ya. Aset digital itu banyak orang kenal sebenarnya nama kerennya itu crypto asset. Nah, crypto asset itu menjadi sangat hype sekali untuk saat sekarang ini ya. Yang saya lihat, saya perhatikan banyak komunitas-komunitas anak muda yang sekarang ini sudah mulai merambah keingintahuannya lebih dalam terkait kripto aset atau aset digital itu. Nah, bagaimana aset digital bisa menjadi instrumen yang bisa diharapkan menjadi satu pilihan untuk investasi jangka panjang? Karena aset digital ini selain dia dibikin dan di-create di teknologi yang kita nanti saya akan jelaskan lebih dalam terkait blockchain juga ya, juga menawarkan sebuah transaksi yang tidak ada pihak tengah. Artinya benar-benar saya sama Edo saja. Oke. Tidak ada pihak tengah yang mengambil interest. Transparan ya, Coach? Betul, transparan gitu ya. Terus tidak mengambil interest, tidak mengambil keuntungan dari setiap transaksi yang kita lakukan. Oke. Makanya itu menjadi pilihan sebenarnya ya. Jatuhnya benar-benar personal. Oke, sebelum lebih jauh kita ngobrol, mungkin kita sedikit flashback dulu tentang profesi Master Hood sebagai praktisi cryptopreneur atau crypto aset tadi ya. Seperti apa sih menurut Master Hood dan bagaimana Master Hood mengawalinya? Saya mengawali sebenarnya menjadi cryptopreneur ya. Kalau dulu saya nyebut diri saya ini pedagang koin ya. Pedagang koin. Itu dari 2014. 2014. Saya mengawali dari sebuah artikel pendek yang ditulis sama salah satu mahasiswa Ciputra. Terkait Surabaya ya? Surabaya. Nah, waktu itu saya nggak sengaja nemu satu artikel itu yang saya baca ini kok menarik gitu kan. Ini saya cari tahu, saya belajar, saya mendalami lain sebagainya. Sampai saya memang waktu itu ya benar-benar memutuskan, oke, ini bisa diharapkan sebagai mata pencarian saya. Ya kan? Selain dulu saya ini kan sebenarnya trainer pemberdayaan diri dan pikiran ya. Itu 2014 masih menjadi trainer ya, Coach? Saya mulai awal menjadi trainer pemberdayaan diri tahun 2011. 2011. Saya mengenal kripto itu 2014. Saat itu masih banyak kegiatan? Masih banyak kegiatan. Saya sering diundang perusahaan-perusahaan untuk memberikan training ya.
Training. Jadi saya ini trainer, bukan motivator sebenarnya. Trainer. Saya kurang bisa kalau beri motivasi. Leadership lah ya, untuk leadership ya. Mulai leadershipnya, mulai dari mental blockingnya, itu sering saya ajarin. Waktu itu sembari kegiatan menjadi seorang trainer, saya fokus setiap harinya. Kalau dulu sering acara training itu kan weekend ya. Weekend. Sabtu Minggu begitu. Nah, weekday-nya saya pakai untuk berdagang koin. Yang 2014 itu ya, baru belajar ya? Baru memulai ya. Baru memulai. Motivasinya apa Mas Terhut ketika memulai itu? Ini motivasinya itu kalau kita sebagai seorang kepala keluarga ya. Motivasi terbesar bagaimana kita bisa selalu memberikan dan mencukupi kebutuhan buat keluarga. Motivasi paling utama itu. Paling utama itu ya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk fokus? Fokus itu dalam arti tidak mengerjakan yang lain-lain kecuali cryptopreneur. Karena begini, kalau saya menjadi seorang sales, marketing, ya, saya harus berhubungan dengan banyak orang. Oke. Betul ya? Betul. Saya harus bertemu dengan relasi ya. Relasi. Jutaan kepala yang memang mereka punya background yang beda-beda. Betul. Saya belum siap ketemu orang yang membuat saya kecewa sebenarnya. Oke. Karena saya sering dikecewain gitu ya. Saya paham. Gitu. Iya. Nah, kenapa saya putuskan menjadi seorang Karena cryptopreneur, pedagang koin, itu kalau saya istilahkan tidak harus tatap muka ya. Betul. Iya, mantap. Tidak harus tatap muka. Mantap. Dan saya kerjanya di laptop. Di laptop. Ya kan? Dimanapun bisa dikerjakan. Dimanapun bisa. Oke. Ya kan? Fleksibel. Saya kerja ngajak anak istri pun jadi istilahnya. Saya kerja hanya pakai celana kolor pun bisa. Iya. Gitu kan? Itu luar biasanya kripto ya. Kripto aset. Jadi saya dulu punya logo begini, bukan logo ya, punya semboyan begini nih. Kerjaan saya itu ngopi. Oh iya. Cari duit cuman hobi. Kerjaan saya itu ngopi, cari duit cuman hobi. Wah, ini luar biasa. Bisa saya adopsi nanti. Oke, kalau gitu kembali ke basic knowledge. Sebenarnya menurut Mas Terhut, teknologi blockchain itu apa? Teknologi blockchain ya. Teknologi blockchain itu simpelnya begini nih. Kalau kita sekarang ini banyak sekali platform-platform portal web ya yang ada di internet. Ketika kita ketik apa itu blockchain sudah banyak banget. Betul. Ya. Banyak banget artikel-artikel yang menyuguhkan penjelasan. Yang saya pahami sebenarnya blockchain sebenarnya simple banget sebenarnya. Karena ini satu istilah baru, karena ini menjadi satu wacana baru, kadang-kadang orang kok ribet banget sih? Iya, karena gitu kan? Sebelumnya kan kita juga sempat ngunggah konten. Saya waktu baca skripnya aja itu bingung gitu loh. Saya khawatirnya teman-teman yang nonton juga bingung. Nah, bukan kebetulan ya, sekarang sudah ada Mas Terhut, mungkin bisa dijelaskan secara simpel pengertiannya blockchain itu apa, sekaligus fungsi dan penerapannya. Gini, oke. Blockchain itu sebenarnya teknologi baru ya, yang dia punya sifat decentralized. Decentralized itu tidak tersentral. Oke, tidak terpusat ya. Tidak terpusat, tidak tersentral ya. Terus dia juga punya sifat namanya open ledger. Open ledger itu pembukuan yang terbuka. Oke. Setiap orang bisa melihat pencatatan di pembukuan itu. Luar biasa ini. Blockchain ya. Jadi no secret lah, tidak ada rahasia ya. Sangat transparan. Sangat transparan. Selain sangat transparan, karena dia tidak tersentral, tidak terpusat, maka menjadikan teknologi blockchain ini punya sekuritas yang sangat aman. Bahkan kalau boleh saya bilang, alien pun yang datang untuk menghack teknologi blockchain nggak akan bisa kok. Ini yang saya bingung sebenarnya, Coach. Saya secara pribadi ya, korelasinya antara saking transparannya sampai nggak bisa dihack, ya kan begitu ya? Ini kan menjadi satu kalau saya bilang itu dualitas banget. Dualitas ya, transparan pun tidak sekuritas. Bisa. Iya itu. Gitu luar biasa loh. Sangat transparan pun sangat aman. Nah, ini teknologi blockchain itu menyuguhkan yang seperti itu. Nah, kalau kita sekarang bicara agak dalam terkait teknologi blockchain ya.
Itu sifat-sifat teknologi blockchain. Ya. Kalau cara kerjanya secara simpelnya begini nih. Ini mungkin banyak teman-teman yang di luar sana juga harusnya tahu informasi ini ya. Bagaimana kita mengetahui cara kerja dari teknologi blockchain. Kalau sifat-sifatnya banyak, transparan, sangat aman, tidak terpusat, gitu kan. Pencatatan yang terbuka. Betul. Nah, cara kerjanya begini nih. Misal. Edo kamera handphonenya rusak. Ya. Ya, misal ya. Edo minta tolong ke saya untuk ngambil foto KTP-nya Edo. Oke. Pakai handphone saya. Oke. Otomatis karena kamera handphonenya Edo rusak. Oke ya. Saya foto nih KTP-nya Edo pakai handphone saya. Iya. Cekrek. Foto KTP-nya Edo ada di handphone saya. Betul. Betul ya? Iya. Betul. Terus Edo bilang, tolong dikirim ke WA saya gitu. Ya. Nah, saya kirim foto KTP-nya Edo ke handphonenya Edo. Masuk. Edo terima gambar yang sama, ukuran yang sama, betul. Filenya sama. Betul ya? Betul. Di handphone saya masih ada nggak? Masih. Ini teknologi yang masih centralized. Oke. Centralized. Ya, paham. Ini centralized. Ya, oke. Tapi kalau kita bicara teknologi blockchain, ketika saya kirim satu file, ya kan, dari handphone saya ke handphonenya Edo terima dan di handphone saya sudah nggak ada. Oke, tapi rekam jejaknya masih ada. Ada pencatatannya. Oke, pencatatannya masih ada. Open ledger tadi. Gitu loh. Ada pencatatannya. Iya. Nah, kalau sekarang ini misal begini nih. Kenapa perbankan banyak sekali mengadopsi teknologi blockchain saat ini ya? Iya. Karena mereka sadar bahwa ketika kita melakukan transaksi ekonomi, transferan uang, yang pindah kan hanya angka. Betul angka sekali. Ke angka gitu angka ya. ke angka saja. Tidak ada benar-benar bentuk fisiknya uang yang pindah sebenarnya. Iya. Nah, kemungkinan ada nggak orang yang sangat canggih yang ketika dia kirim saldonya dia ke Edo terima, tapi saldonya orangnya nggak berkurang. Belum ada sih sebenarnya. Saya belum tahu. Nah, kemungkinan ada. Ya? Kemungkinan nantinya ada. Pasti ada yang begitu ya ke Pasti depannya. ada orang yang secanggih itu nanti. Itu bahayanya bank konvensional sebenarnya. Betul. Makanya sebenarnya blockchain ini sangat menjanjikan sesuatu yang keamanan tingkat tinggi itu. Sekarang aja banyak kok Coach ya. Kartu kredit gitu aja dari tampak depan aja udah bisa di hack kan gitu. Betul. Padahal yang seharusnya kita kan butuh angka 3 angka. Iya, CCTV-nya itu. Tapi sekarang dari depan aja udah bisa dipermainkan. Betul. Nah, ada contoh lagi begini nih. Misal ya. Edo lagi download lagu. Okay, ini melalui apa ini? Melalui satu platform yang berbayar. Oke. Kita harus menghargai pencipta lagu. Ya. Ya kan? Biar dapat royalti ketika kita download. Betul. Jangan download di platform yang gratisan. Iya, jangan yang kopi-kopi ya. Iya. Terus ya, Edo nih lagi muter nih lagu, gitu kan. Lagunya kok enak Edo. Saya download. Edo habis download. Download. Nah, Edo muter lagu kan. Betul. Terus saya minta file lagunya ke Edo. Oke. Edo kirim ke saya file lagu tadi. Nah, saya mendapatkan lagu secara free. Saya yang bayar. Edo yang bayar. Artinya ketika saya menikmati lagu yang sama, ya kan, saya tidak bayar, maka secara nggak langsung saya merugikan si pembuat platform. Betul. Nah, tapi ketika kita masih sudah menggunakan teknologi blockchain, Edo kirim file lagu ke saya, lagunya terkirim ke saya kehilangan. Iya, Edo harus download lagi dan bayar lagi. Betul. Itu fair. Iya. Fair. Jadi kalau kita mau menikmati ya harus ada harga yang harus kita keluarkan. Ini Coach, sebenarnya sering kali saya dengar bahwasanya di dunia ini nggak ada yang adil, benar ya Coach. Tapi untuk teknologi blockchain tadi adil loh. Adil banget. Adil ya kan? Adil banget. Kalau kita mau memberi, kita siap untuk. Iya. Ya, kan karena gitu. semesta ini kan sebenarnya dia punya sifat keseimbangan ya. Betul. Ketika kita ingin mendapatkan lebih, kita harus mau mengeluarkan lebih. Betul. Seimbang. Balance ya. Harus scaling up angka. Nah, blockchain itu mengajari kita untuk seperti itu.
scaling up angka. Nah, tadi gini Coach, sorry. Ini kan sebenarnya tadi kita sudah membahas tentang keamanan ya. Cuman ada selanjutnya yang mungkin bisa dijabarkan yang teman-teman juga ingin tahu, yaitu apakah mungkin kerahasiaan data kita sebagai pengguna bisa disalahgunakan nantinya? Pengguna di apa ini? Blockchain. Sebenarnya pengguna blockchain ini semuanya anonimus. Semua anonimus ya, berarti semua kita nggak bisa tahu ya? Nggak bisa tahu. Kita hanya bisa tahu begini nih, siapa pemilik salah satu kripto aset terbanyak. Oke. Kita hanya tahu alamat walletnya dia. Yang berupa hash ya? Yes. Alamat wallet ya. Kalau hash itu transaksi. Oh, bukan? hash itu transaksi, sorry. Oh, wallet address berarti. Wallet address. Alamat dompetnya dia. Tapi kita nggak pernah bisa tahu siapa pemilik alamat dompet ini. Oke. Gitu loh. Itu di blockchain ya. Biasa loh. Nah, mungkin juga sebagian dari kita sudah familiar dengan adanya Bitcoin sebagai kripto aset pertama ya, Coach. Cuman mungkin bisa dijelasin apa sih kripto aset itu dan bagaimana aset kripto bisa disebut sebagai aset digital. Oke. Ini mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman di luar sana juga ya. Oke. Teman-teman seringnya bimbang nih antara istilah cryptocurrency, betul, kripto aset. Nah, ada istilah yang namanya uang digital, ada yang namanya istilah aset digital. betul. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan begini. Mau berbagi informasi sebenarnya. Siap, seru nih. Istilah cryptocurrency itu kurang tepat sebenarnya ketika kita sampaikan di negara kita, di Indonesia. Di Indonesia. Kurang tepat. Kenapa? Karena di situ merujuk ke kata currency. Oke. Oke ya, currency itu kan mata uang digital ya. Betul. Mata uang. Mata uang. Mata uang. Mata uang. Currency itu mata uang. Nah, kalau kita melakukan transaksi pembayaran menggunakan alat tukar dan alat bayar selain dari rupiah, betul, maka secara nggak langsung melanggar undang-undang. Betul. Ya. Makanya istilah cryptocurrency menurut saya kurang pas. Kurang pas, kurang tepat ya kalau kita nyebutnya di sini ya. Ketika disampaikan di negara kita, di Indonesia. Ya. Yang paling tepat apa istilahnya? Yang paling tepat itu istilahnya adalah crypto aset. Crypto aset. Ya. Merujuknya kemana? Kembali kalau di negara kita selalu merujuknya ke undang-undang. Ke undang-undang. Nah, undang-undang Bapepti tahun 2018 mengatakan seperti apa? Seluruh crypto aset, mulai dari Bitcoin, mulai dari Ethereum, Ripple, Tron ya, XRP, TRX sampai ke Fidecoin itu menjadi komoditas. Oke. Jadi salah satu instrumen komoditas, komoditi. Kalau sudah menjadi komoditi, maka seluruh kripto aset ini sudah sah dan legal diperdagangkan di bursa berjangka. Untuk jual beli lah ya, Coach ya. Bukan buat bayar teh hangat ini nggak bisa ya, Coach. Harus pakai rupiah. Harus pakai rupiah. Kalau tadi Coach yang dijelaskan sama Coach juga ada apa? Digital aset. Aset digital. Aset digital sama mata uang digital. Nah, itu penjabarannya seperti apa? Kalau mata uang digital, kalau di luar negeri ya, istilah cryptocurrency cocok. Kalau sekarang di Cina ya, di Jepang, di Korea, bahkan baru-baru ini juga di India. Di India ya. Itu kalau orang beli rumah mewah, mobil mewah, sudah bisa pembayaran menggunakan cryptocurrency. Bahkan Tesla itu bayarnya bisa pakai Bitcoin. Mas Elon ya. Nah, Mas Elon. Luar biasa itu. Kalau di Indonesia nggak bisa begitu. Makanya di Indonesia itu lebih tepatnya aset digital atau kripto aset. Tapi menurut Master Hood sendiri ada kemungkinan nggak mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa seperti negara-negara yang lain? Artinya kripto aset sendiri bisa legal atau bisa sah juga untuk nilai transaksi di negara kita? Kalau sah dan legalnya sudah sah dan legal. Sudah sah dan legal. Sudah ada stempel dari Bapepti bahwa ini sudah sah dan legal diperdagangkan ya, diperdagangkan di bursa berjangka. Banyak exchanger yang ada di Indonesia ini sudah melalui tahapan penyeleksian dari Bapepti
Ya, salah satunya ada Indodax misal ya, itu sudah melalui tahap penyeleksian dari Bapepti. Sudah nggak perlu diragukan lah. Ya, sudah nggak perlu diragukan. Ya, sudah nggak perlu diragukan lagi. Terus kalau menjadi kedepannya negara kita mengadopsi itu, ya, kemungkinan besar iya. Karena begini Edo, yang saya lihat, saya perhatikan, saya evaluasi bahwa Indonesia mungkin saat ini boleh bilang belum siap ya kehadiran kripto aset itu. Tapi negara-negara seperti Venezuela, Zimbabwe, ya, mereka tidak bisa lagi bilang belum siap. Mereka sudah di tahapan butuh yang namanya kripto aset. Kenapa? Karena mata uangnya sendiri, mata uang dari negara-negara yang tadi saya sebut ya, ada Venezuela salah satunya ya, Venezuela, Zimbabwe, mata uangnya itu mereka mengalami namanya superinflasi. Sampai nggak ada harga. Nah, ini kalau saya tarik benang merah ya, ini menurut saya pribadi sih Coach. Apakah mungkin negara kita harus menunggu kena itu superinflasi baru kita merasa butuh gitu? Iya, kalau menurut saya jangan sampai gitu kan. Ya, kan? Makanya kita sebagai generasi muda ini yang dalam hal ini kita ngerti duluan ya, Edo ya. Iya. Kita ngerti duluan nih. Kita punya, kalau saya sendiri bilang kita punya beban moral sebenarnya ketika kita tidak mau membagi informasi ini ke banyak orang. Betul sekali, Coach. Gitu ya. Ya, itu juga penerapan yang saya ambil ketika saya dapat ilmu dari Master Hood. Iya. Nantinya saya pasti akan sharing ke teman-teman yang membutuhkan ya. Oke. Lalu berikutnya ini Coach. Apa sih yang membedakan pasar digital dengan pasar konvensional? Dan tren apa yang menjadikan pasar digital saat ini semakin populer? Pasar digital, pasar konvensional. Ini menarik banget nih. Kalau saya menjelaskan ini biasanya pakai analogi sederhana. Pakai analogi sederhana gimana? Kadang-kadang begini nih, kadang-kadang nih Edo. Banyak sekali orang-orang di luar sana ya, ketika tidak ada contoh, tidak ada analoginya, mereka bikin bahasa opo sih gitu. Iya, ya kan? Nggak masuk lah. Nggak masuk. Kadang-kadang orang itu seringnya seperti itu, kebanyakan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Edo barusan, saya coba mengangkat satu analogi sederhana ya. Misal saya dagang kaos nih. Misal. Ya, jualan kaos. Jualan kaos ya, saya pedagang kaos. Nah, kaos ketika saya beli di salah satu distributor, itu saya harus nunggu dulu pembeli saya datang. Oke, setuju. Atau saya harus jemput bola dulu supaya dapat pembeli. Betul. Itu pasar konvensional. Makanya banyak sekali cara, ya, banyak sekali cara. Yang kemarin diterapkan sama pedagang-pedagang konvensional yang online. Mereka bisa pakai jalur Facebook Ad. Betul. Mereka bisa pakai jalur Instagram Ad. Mereka bisa pakai jalur SEO, ya, nawarkan di Google ya. Sebenarnya mereka sudah ini eranya digital. Ya. Tapi dagangnya mereka konvensional. Kembali lagi, ini kan dualitas sebenarnya. Iya, dualitas. Ini ya. sebenarnya saya pengen minta gambaran tadi sudah dapat sekarang. Ini dualitas sebenarnya. Iya. Mereka bahwa sekarang ini sudah banyak orang yang beralih dari melakukan transaksi secara konvensional. Betul ya. Harus ketemu orang dulu, harus menjajakan dulu, baru mendapat transaksi. Mereka sudah sekarang eranya digital loh. Iya. Saya harus pemasarannya juga harus mengikuti perkembangan zaman loh. Tapi mereka belum seberapa, menurut saya belum seberapa ini total. Betul. Kalau mereka sudah bahwa ini eranya digital, mereka jualannya pakai cara digital, tidak pakai juga aset-aset digital sebagai objek dia berjualan, kurang sempurna. Itu kurang sempurna. Nah, jadi ketika kita bisa menjadi untuk lebih dekat ke arah sempurna tadi, Coach ya, sebenarnya berarti kan harus pakai instrumen-instrumen digital. Nah, itu ada hubungannya sebenarnya dengan pertanyaan kita yang selanjutnya, yaitu
tren apa yang menjadikan pasar digital saat ini semakin populer? Kalau pasar digital, ya pasar digital. Ya. Pasar digital itu arahnya ke mungkin kita lebih agak merujuk ke exchanger kali ya. Exchanger atau pasar digital yang menyediakan transaksi berupa aset digital. Ya. Kita tidak harus mengundang pembeli datang. Ya. Karena pembelinya sudah siap. Kita nggak harus bikin brosur kan gitu. Kita nggak harus bikin brosur untuk menjajakan barang, barang dagangan kita. Yang kita mainkan adalah kapan kita beli dan kapan kita jual. Momentum berarti ya. Momentum. Sebenarnya di konvensional juga kan juga ada momentum ya, Coach. Iya. Cuman saat ini kalau di digital itu momentumnya lebih sederhana harusnya ya. Lebih sederhana iya, ya. Kalau di pasar digital, pasar di aset digital, kita tidak harus selalu berinovasi. Cara-caranya cuma seperti itu aja sebenarnya. Nah, kapan kita nangkap momentumnya? Memang harus gali informasi ya. Harus belajar ya. Harus belajar gali informasi terus. Nah, kalau pasar konvensional, ketika kita sudah masuk dalam objek dagang yang masuk dalam kategori zona merah. Red zone itu artinya barang-barang yang kita dagangkan, barang-barang yang kita transaksikan, banyak sekali kompetitor. Misal, Edo sekarang mau jualan obat pelangsing. Iya. Itu maksudnya red zone loh. Iya. Sudah banyak yang jualan sekarang. Iya. Coba kalau kita mau kategorikan berapa nih orang pedagang di Instagram saja misal. Iya ya, berarti artinya kita penuh inovasi kalau di konvensional. Inovasi. Benar-benar. Inovasi kreativitas. Bagaimana mengemas iklan kita menarik supaya banyak pembeli datang. Iya, istilahnya sekarang itu mainstream, Coach. Kalau kita dagangnya yang sama kayak ya teman-teman atau kompetitor yang lain ya udah itu mainstream kan begitu. Orang nggak melihat pembedanya. Betul. Sekarang ini zaman-zaman customer itu cari pembeda. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang beda. Apa sih yang menarik? Karena begini nih, Edo. Saya punya konsep ada 3 tahapan ya. Ketika kita mau jadi pedagang konvensional sebenarnya. Tapi cara ini sudah saya tinggalkan karena sekarang saya full menjadi pedagang digital ya. Cryptopreneur. Yang pertama adalah jadilah yang pertama. Be the first. Be the first. Itu untuk konvensional ya. Konvensional, ini tips buat teman-teman yang masih mau ngerjain konvensional. Ya, be the first. Jadi yang pertama. Be the first. Be the first ya. Ketika jadi be the first, kan banyak nih kompetitor yang muncul. Betul. Teng gitu kan. Nah, kita harus naik level ke be the best. Be the best. Ya, be the best. Be the best yang kedua. Yang kedua, be the first, be the best. Ya. Kalau banyak sekali yang the best baru muncul, yang terakhir nih, be the different. Jadi berbeda ya, berbeda. Kalau kita nggak bisa jadi be the different ya, kita kegulung sama perkembangan zaman. Benar. Nah, 3 tahapan ini tidak ada di pedagang aset digital. Tidak ada, juga tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Apa yang diperlukan sebagai seorang pedagang aset digital? Yang pertama adalah kejelian dia nangkap momentum. Nah, itu yang masih perlu belajar lagi ya, Coach. Setelah konten ini selesai lah, saya belajar. Kejelian dia nangkap momentum. Kejelian menangkap momentum. Iya. Udah itu aja, Coach. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana dia ulet dan telaten juga sabar. Ulet atau gigih ya, telaten dan juga sabar. Kenapa? Karena seluruh kripto aset, karena dia punya sifat aset, dan aset itu punya sifat namanya added value, kenaikan secara nilai, ketika dia disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu yang dibutuhkan kesabaran tadi ya. Luar biasa. Aduh, saya nggak bosen-bosen ini. Nah, berikutnya ini, Coach. Coba kita ingat lagi sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 2011, harga Bitcoin hanya senilai $1 atau lebih kurang 13.000 rupiah. Sedangkan saat ini sudah mencapai 800 jutaan. Nah, menurut Master Hood, mengenai fakta tersebut seperti apa?
Sebelum menjawab pertanyaan Edo ini, saya mau tarik benang merah ke belakang sebenarnya. Ini supaya teman-teman di luar sana juga paham bagaimana cetakan harga di market terbentuk. Oke. Kalau bagi kebanyakan orang, kenaikan secara nilai dari sebuah kripto aset itu dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, supply. Supply. Oke, yang kedua demand. Demand, permintaan ini. Oke, permintaan dengan ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang atau supply dari satu kripto aset itu ditentukan di awal. Oh, ya. Tidak bisa ditambah. Makanya kripto aset itu bebas inflasi. Iya, benar-benar sekali. Ya kan, ditentukannya di awal. Misal kita ambil contoh Bitcoin. Bitcoin itu dicetaknya hanya 21 juta. 21 juta Bitcoin. 21 juta Bitcoin. Ya, tidak bisa tambah. Nah, per hari ini Bitcoin yang sudah beredar, mulai dari proses mining, trading, dan sebagainya, yang seluruh dunia ya mengadopsi, kebanyakan sekarang ini nih, beredarnya Bitcoin itu sekarang ini 18 juta 400 ribuan. Masih ada berarti ini? Masih ada kurang lebih 2.600.000. 2.600.000. Ya, itu baru selesai ditambang, di mining sampai tahun 2140. Lama nih. Lama. Apa penyebabnya kira-kira, Coach? Iya, karena Bitcoin ini unik sebenarnya. Unik. Makanya seluruh kripto aset, koin atau token ya, selain Bitcoin, apalagi kalau koin-koin ya, disebutnya ALT coin. ALT coin. Alternatif coin. Kepanjangannya alternatif coin. Ya, seluruh koin selain Bitcoin itu disebutnya alternatif coin. Oke. Nah, Bitcoin ini beda banget. Ini masuknya ke different tadi ya? Iya, beda banget. Bitcoin ini beda banget. Secara susunannya unik. Istilah kasarnya begini nih, ada sebuah komunitas kecil, developer ya, kalau sekarang para pemain kripto aset nyebutnya developer dari satu kripto aset. Bitcoin ini setelah di-develop, ya, kuncinya dibuang, nggak tahu kemana. Tapi kalau untuk koin atau alternatif koin masih dijaga. Ini yang menjadikan Bitcoin itu unik. Gitu. Unik, karena begini nih, ini Edo yang harus dipahami. Tadi yang saya bilang adalah demand versus supply ya. Betul. Ketika demand-nya ini tinggi, demand tinggi ya, permintaan tinggi banget, supply-nya terbatas, yang menyebabkan harga terkatrol, naik juga. Naik juga. Nah, ada faktor yang lebih penting sebenarnya, yang jarang dipahami sama teman-teman di luar sana juga. Harga tercetak di market, itu adanya kesepakatan antara orang yang jual dengan orang yang beli. Seperti halnya konvensional. Nah, seperti halnya konvensional. Contoh sederhananya itu. Misal, saya punya Bitcoin misal ya. Saya mau jual harga 3 miliar rupiah. Satu Bitcoinnya. Ya. Nah, tidak akan tercetak harga 3 miliar tersebut. Oke. Sebelum ada yang sepakat membeli di harga tersebut. Iya. Paham ya? Paham. Ya. Nah, orang yang memutuskan membeli Bitcoin senilai 3 miliar tadi didorong dari banyak faktor. Ya. Karena seluruh kripto aset itu kan sebenarnya mengemban satu project. Nah, adanya demand yang tinggi, permintaan yang tinggi di market karena didorong satu kripto ini mengemban project bisnis. Oke. Misal, manfaatnya apa ya? Saya beli Bitcoin harga 3 miliar ya. Oke. Nah, itu kan. Oke. Kalau ada manfaat yang saya bisa petik dari ketika saya melakukan pembelian Bitcoin senilai 3M, saya akan bayar. Mungkin itu yang menjadi faktornya itu. Tapi kalau untuk tadi nih Coach, yang kuncinya sempat dibuang itu apakah ada impact positif maupun negatifnya? Impact positif. Hanya positif ya? Positif. Kenapa? Karena begini, ini juga harus dipahami sama Edo juga teman-teman di luar sana ya. Banyak sekarang ini developer kripto aset yang dia masih bisa ngontrol harga kriptonya di market. Oh, ini saya baru tahu terus terang. Ini menurut saya developer tersebut tidak sukses menjadi seorang developer.
Kenapa? Tadi yang saya bilang, harga akan tercetak di market benar-benar dipengaruhi sentimen market. Natural demand lah ya. Natural demand. Sentimen market yang bicara gitu loh. Ada orang yang menjual, ada orang yang sepakat membeli. Betul. Nah, orang yang sepakat membeli tadi didorong. Ada faktor pendorongnya. Ya. Apa? Manfaat yang dia peroleh ketika membeli. That's right. Nah, ini catatan penting juga, Edo. Seluruh kripto aset itu kan asal muasalnya hanya sampah. Sampah. Iya. Nggak ada harga dia. Seluruh kripto aset, ya, baik koin atau token. Dia kalau diibaratkan itu sebagai selembar daun yang tidak ada nilainya. Nggak ada value-nya, nggak ada harganya sama sekali, nggak ada harganya sama sekali. Sampai dia mengusung satu project dan projectnya ini diminati banyak orang. Oke. Misal saya ambil contoh nih, apa ada contoh ini nggak? Bantal, Coach. Jangan bantal. Apa itu? Sambil diminum lah, Coach. Iya, santai. Ini dari saya ambil apa deh? Jemur tehnya. Oh, ini nih, ada tisu. Oke ya. Nih. Ini contoh sederhana itu. Ya. Tisu ini ketika saya lecek-lecek begini, dia kan hanya menjadi sampah ya. Iya. Nggak ada harganya. Nggak berarti lah. Nggak berarti. Oke, nggak berarti. Tapi ketika ini bisa saya sulap ini. Misal ya, saya lepas jam tangan saya nih misal. Jam tangan saya kebetulan lumayan bagus. Iya, saya lirik ya. Aja dari itu. Saya bilang nih ke komunitas, ya kan, kumpulkan 100 tisu lecek untuk dapatkan 1 jam tangan saya. Pasti dikumpulkan itu. Saling mengumpulkan. Nah, maka tisu lecek ini menjadi berharga ketika ada undernya. Under projectnya ini loh. Yang dilihat orang. Iyalah. Gitu loh. Tujuannya, purpose-nya akhirnya ke jam tangan. Betul. Tapi kalau tidak ada apapun, tisu lecek hanya menjadi sampah. Sama kayak kripto. Jangankan dikumpulkan 101 aja nggak ada yang mau ngambil. Iya. Sama kayak seperti itu. Ya, makanya dipesan buat teman-teman di luar sana, kalau ada yang nawarkan satu kripto aset, pertanyaan pertama yang harus disampaikan apa? Kripto ini underlying bisnisnya apa? Yang dikerjakan apa? Iya. Project yang diusung apa? Apakah project ini diminati banyak orang atau enggak? Gitu. Untuk sementara ini yang Master Hood ketahui sendiri, udah ada project apa aja sih yang ada di dunia kripto sebenarnya? Banyak. Ya? Yang paling banyak itu memang sebagai payment gateway. Payment gateway. Ya? Alat bayar ya. Misal saya ambil contoh satu koin dengan nama ticker XRP. XRP itu Ripple ya. Ripple itu sebagai alat bayarnya di RippleNet. RippleNet. Ya, RippleNet. Ada lagi juga yang bagus banget, yang sekarang lagi sangat viral ini, Fidicoin. Fidicoin ini keren banget, sumpah keren banget ini saya bilang. Kenapa? Karena satu kripto aset yang bernama Fidicoin ini mengembangkan project bisnis yang saya bilang ini project bisnisnya gila gitu. Apa yang dia usung? Teknologi di bidang periklanan. Teknologi advertising. Dia mengemas project bisnisnya, memunculkan project bisnisnya, yang dia tawarkan adalah teknologi bernama SDK. Software Development Kit. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Perusahaan mana yang tidak butuh jasa periklanan? Nggak ada lah. Nggak ada. Tukang bakso keliling aja dia butuh iklan dulu nggak? Butuh branding pastinya. Iya kan? Tok gitu kan, iklan juga ya. Coba diem ya kan. Cuman kalau teknologi advertising itu kan daya jangkaunya lebih luas. Betul. Lebih luas. Karena yang dijangkau itu adalah sudah market dunia itu. Makanya ketika orang mampu memanfaatkan database sebenarnya. Betul. Ya. Database ini menjadi, kalau boleh saya bilang, itu mata uang baru. Mata uang baru itu database. Ini ilmu saya juga. Makanya perbanyak relasi, perbanyak database sebenarnya. Ketika kita, misal nih Edo nih, make Facebook Ad nih misal ya. Facebook Ad ya.
punya stok email banyak dan emailnya itu valid semua, sekali klik itu sudah langsung mengerucut itu iklan-iklan begitu itu. Oke, kita bisa kayak kirim notifikasi gitu ya? Notifikasi ke emailnya dia atau masuk ke beranda Facebooknya dia, gitu-gitulah. Makanya database itu menurut saya sekarang ini menjadi mata uang baru. Mata uang baru. Kalau database mata uang baru tadi digabungkan dengan aset digital, wah ini mesin uang yang tidak ada henti sebenarnya. Wah ini kombinasi yang luar biasa ya. Aduh. Nah, Vidi itu memanfaatkan itu sebenarnya. Vidi memanfaatkan momentum database yang digabungkan oleh teknologi blockchain. Nah, luar biasa. Yang dia usung adalah satu crypto aset dengan underlying bisnis yang diminati banyak orang. Pastinya tadi di advertisingnya tadi ya, Coach ya. Gila nggak? Pasti jangankan lah ya tadi tukang bakso keliling ya kan. Perusahaan besar juga butuh yang namanya ini beriklan. Butuh, ya. Iya. Butuh. Nah, di question list selanjutnya, saat ini sudah sangat banyak mata uang kripto yang sudah listing di market. Benar sekali ya, Mas Terut ya. Apakah tips dan bagaimana kita memilah dan memilih aset kripto seperti apa yang ideal dijadikan aset investasi? Oke, yang dijadikan aset investasi ya. Balik lagi sebenarnya yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama kali harus dilihat adalah ini project yang diusung apa. Betul. Gitu underline bisnisnya apa? Underline bisnisnya apa? Jangan sampai teman-teman di luar sana termakan rayuan gombal. Ini saya bilang ya. Karena banyak sekali orang-orang yang belum paham terkait kripto aset. Kena jual mimpi. Nah, kena jual mimpi, kena rayuan gombal tadi, ya kan, kena yang namanya angin surga. Angin surga. Ya kan? Ini loh harga masih murah, nanti listing di market ini harganya akan pump loh, gitu kan. Nah, sekarang ini begini Edung, kalau yang saya bilang ya, kripto aset itu dia punya sifat dinamis. Dinamis. Dia punya sifat nggak statis, dia selalu bergerak. Nah sekarang ini juga perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Sekarang ini banyak sekali platform-platform yang menawarkan tidak hanya trading ya, tapi menawarkan platform staking dan farming. Nah itu yang banyak sekali teman-teman mungkin belum memahami. Nah untuk kesempatan kali ini saya sampaikan ke teman-teman semua ya, tetap hati-hati juga. Jangan pakai uang panas. Oke. Jangan pakai uang panas, jangan pakai uang beras. Ya. Jangan pakai uang panas, jangan pakai uang beras. Kenapa? Karena banyak sekali platform-platform baru seperti platform yang namanya Binance Smart Chain, BSC. Itu menawarkan satu, kalau boleh saya bilang mainan ya, menawarkan satu mainan di staking sama farming. Yang dia menawarkan annual presentasi yieldnya tinggi. Yieldnya tinggi. Yieldnya tinggi. Yieldnya itu bisa sampai 14.000% loh. Bayangkan, ya 14.000%. Orang taruh sekian dolar gitu ya, sekian USDT gitu misal, dia bisa menghitung 14.000% dalam 1 tahun itu per bulannya berapa, kan luar biasa. Luar biasa. Tapi tetap, maksud saya begini, ketika banyak platform atau ajakan orang atau rayuan gombal orang yang menawarkan kripto dengan menjanjikan yang tadi kata Edo menjanjikan mimpi, ya kan? Kita, ini teman-teman juga di luar sana juga harus ngeh masalah ini ya. Harus melihat kripto aset ini underlying bisnisnya apa. Oke ya. Harus detail lah pokoknya. Harus detail ya, harus paham. Underlying bisnis yang dia usung ini apa. Berarti secara tidak langsung ini tadi Vidi udah menjadi sesuatu yang harusnya kita kejar ya, Coach. Bukan hanya kita kejar, tapi harus kita tularkan, harus kita mainkan sebenarnya. Siap. Harus saya minum tularkan. Ya. Silakan, Coach. Nah, ini untuk question list yang berikutnya, Master Hood. Pandangan Master Hood sebagai praktisi cryptopreneur atau crypto aset yang sudah berpengalaman bertahun-tahun mengenai Vidicoin seperti apa? Vidicoin ya. Vidicoin ini saya lihat sangat unik ya. Uniknya begini nih. Vidicoin ini token.
Token yang dibangun di atas blockchain-nya Ethereum. Dibangun di atas blockchain-nya Ethereum. Karena token itu kan nggak bisa berjalan tanpa teknologi blockchain. Oke. Nah, kalau token dia nggak punya blockchain, berarti dia harus numpang di blockchain-nya ALT Coin. Yang tadi ya, alternatif coin. Alternatif coin. Nah, kebetulan Fidicoin ini dibangun di atas blockchain-nya Ethereum. Ethereum ya. Nah, kenapa Fidicoin menjadi unik? Karena berkali-kali saya sampaikan seperti yang awal tadi ya. Semua kripto aset ini asal muasalnya hanya sampah. Yang nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kalau dia tidak bisa mengusung satu project yang menarik, yang diminati banyak orang, maka dia akan kembali ke sana. Nah, Fidicoin ini mengusung satu project bisnis yang diminati banyak orang. Satu, yang kedua, project bisnis yang dia usung pionir. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Pertama kali dan satu-satunya. Dia bisa mengadopsi boleh dibilang itu perusahaan yang bergerak di bidang konvensional diadopsi untuk memakai teknologi blockchain secara tidak langsung, mengemas iklannya mereka dalam teknologi blockchain berteknologi SDK tadi. Wah, jadi suatu kolaborasi yang ciamik ya, sangat luar biasa. Lalu, adakah kesalahan terbesar Master Hood selama mendalami kripto aset atau cryptocurrency hingga akhirnya pilihan terakhir atau jatuh hatinya itu kepada Fidicoin? Nah, kesalahan terbesar saya itu sebenarnya bukan kesalahan itu. Lebih tepatnya begini, saya ini kurang sepakat dengan satu slogan keluar dari zona nyaman. Banyak orang mengatakan comfort zone is danger zone. Ya. Zona nyaman itu zona paling bahaya. Paling berbahaya. Makanya harus keluar dari zona nyaman. Saya lebih sepakat itu memperluas zona nyaman. Memperluas zona nyaman. Bukan keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita ini bergerak dengan upgrade skill, upgrade informasi, upgrade knowledge, itu kan mengarahnya supaya kita nyaman dalam menikmati hidup. Ya. Ada seninya. Bagaimana seni menikmati hidup. Nah, menurut saya lebih tepatnya itu tidak keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman. Nah, apa korelasi dengan pertanyaan itu tadi? Korelasinya begini. Dulu kalau saya full masih jadi pedagang koin, saya banyak sekali meluangkan waktu hanya di depan laptop. Dari jam berapa sampai jam berapa itu, Coach? Kalau dulu aktivitas saya itu kalau boleh dibilang habis subuh. Habis sholat subuh itu. Habis subuh saya udah buka laptop ya. Pantengin laptop. Iya. Jarang meluangkan waktu jalan-jalan sama anak gitu ya. Jalan-jalan pun itu tidak sepenuh hati istilahnya. Kepikiran yang ada di dalam laptop. Kepikiran dikit-dikit buka HP, ya kan. Ini harga udah naik apa belum, gitu kan. Semakin banyaknya kripto aset yang bermunculan, semakin banyak saya meluangkan waktu di depan laptop. Gitu. Nah, sekarang ada Fidicoin, ini saya bilang keren banget gitu loh. Sumpah keren banget. Dulu ya, zaman-zaman saya dulu ya, mungkin teman-teman di luar sana juga tahu ya. Mendapatkan kripto aset itu kan dengan cara yang banyak pilihan ya, banyak pilihan. Di mining salah satunya, ya, di mining, nambang, beli alat, ya kan, bagaimana memaintain biaya operasionalnya, maintain biaya listrik, ya, nanti kalau alatnya rusak nggak bisa diperbaiki, dibuang, beli lagi, gitu-gitu. Artinya biaya yang dikeluarkan sangat besar. Dan tingkat kesulitannya berbeda-beda. Tingkat kesulitannya juga tinggi, ya. Terus dengan cara staking. Staking itu ada dengan cara kita kalau pakai jasanya validator, kita tinggal beli satu token, kita stakingkan. Kita masukin validator. Kalau kita punya kemampuan sendiri, kita bisa tuh bongkar-bongkar tuh susunan dari kripto itu untuk di-stakingkan ya. Nah, itu juga butuh skill juga, Edo. Itu waktu belum berada di Fidi Community Indonesia. Belum. Masih melakukan aktivitas staking juga. Terus yang ketiga dengan cara di trading nih yang tadi saya bilang. Iya. Beli murah ya kan, nanti bentar-bentar cek HP udah naik apa belum gitu kan. Jual harga tinggi. Beli murah, simpan, jual harga tinggi.
Nah, ketika ada Videocoin, ini saya bilang keren banget program ini. Apa yang membuat saya tertarik? Satu, tetap underline bisnis yang diusung. Itu yang nomor satu ya? Nomor satu itu. Yang paling utama. Nomor satu itu. Saya harus melihat nih, ini Videocoin ini apa nih keunikannya? Oh, dia unik. Uniknya di mana? Uniknya dia bisa mengkolaborasi tadi ya saya bilang ya. Ya. Usaha konvensional, ya kan, diadopsi dengan teknologi blockchain yang punya underlying bisnis advertising. Luar biasa. Ya kan, teknologinya keren banget, software development kit. Dia bisa taruh link video di balik kalimat. Itu Betul, belum ada sebelumnya. Belum ada ya. Belum ada. Kita bisa lihat mini video ketika kita membaca dari sebuah artikel ya. Dan video yang keluar pasti video yang berhubungan dengan relate. Iya, artikel yang kita baca, relate ya. Nah, mendapatkan crypto aset dengan cara hanya menjadi member. Mendapatkan crypto aset dengan cara hanya menjadi member. Hanya member. Kita cuma beli paket membership yang disediakan. Kita mendapatkan crypto aset berupa Videocoin dengan cara yang paling sederhana. Apa paling sederhana? Baca berita doang. Baca berita doang ya. Kita bisa dapat crypto aset loh. Jadi nggak perlu kayak tadi staking. Nggak usah mining, nggak usah staking. Nggak usah trading. Trading juga nggak perlu. Nggak perlu. Nggak usah habis-habisin banyak waktu lah ya. Jadi nggak spot jantung juga ini teman-teman. Baca berita, 10 judul berita ya kan. Nah, nanti dapat crypto aset kita bro, Videocoin. Biasa. Gitu. Artinya saya harus memperbesar zona nyaman saya. Memperbesar zona nyaman. Iya. Itu sejauh ini keuntungan apa saja yang Masterhood sudah terima atau peroleh selama bergabung dengan VD Community Indonesia, dan bagaimana potensi VD Community ini di masa yang akan datang? Keuntungan ya. Keuntungan itu kalau diukur dengan materi sebenarnya nggak bisa diukur juga itu. Kalau secara materi yang saya dapat, aduh banyak banget. Nggak bisa dihitung ya. Udah yang paling penting itu keluarga ya. Iya, yang penting keluarga ya. Artinya begini nih Edo. Kalau kita tergabung dalam satu lingkup komunitas yang dia punya satu vibrasi yang positif ya, itu akan ngefek ke semuanya. Misal ya, kita dalam satu naungan VD Community Indonesia ya, kita ini nggak pernah tahu nih VD ini rezekinya siapa. Setuju. Iya kan? Setuju. Kalau ini rezeki saya, maka Edo dan teman-teman di luar sana yang tergabung merasakan juga. Merasakan imbasnya juga. Tertular ya. Kalau ini rezeki anak saya pun, maka semuanya juga kena imbasnya. Semua kena imbasnya. Kalau ini rezekinya Edo, saya dapat imbasnya juga. Ini hubungannya sama semesta lagi nih. Betul. Betul. Luar biasa. Ya kan? Nah, kita nggak pernah tahu. Ketika kita tergabung dalam satu komunitas besar, ya kan, kita nggak pernah tahu ini rezekinya siapa. Betul. Setuju saya. Tapi kalau kita saling kompak, bergandengan tangan, ya kan, mengemas ini menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh. Waduh, ini ngeri saya bilang. Nah, tadi saya bilang database itu mata uang baru. Kalau apa ya, orang timur bilang sing ada lawan ini ya. Udah nggak ada lawan ya berarti ya Vidi ya. Iya. Oke. Berikutnya ini teman-teman, kita akan tanya kepada Masterhood, adakah tips untuk para penonton setia Table Talk ini yang masih pemula ya Masterhood, dan mungkin yang mungkin tertarik melakukan perdagangan di pasar digital dan menjadi praktisi kripto seperti Masterhood sendiri. Tipsnya ya. Tipsnya yang paling penting tetap ya, berkali-kali saya sampaikan, ketika mau beli satu kripto aset, berarti kita harus melihat project, ya, project yang diusung apa. Apakah project yang diusung ini diminati banyak orang apa enggak? Oke, satu kripto aset ini ada projectnya, tapi projectnya apa gitu kan? Oh, ternyata nggak banyak orang yang minat, maka nggak banyak juga permintaan pastinya. Ketika nggak banyak permintaan, dia akan stuck. Nah, ketika stuck, lambat laun akan menurun value-nya. Kalau terus-terusan menurun, bisa di delisting. Delisting dari satu exchanger. Kalau delisting dari exchanger, ya kita nggak bisa transaksi mau di mana kan gitu. Transaksinya kripto aset kan semuanya di exchanger. Nah, yang itu yang pertama tipsnya ya, harus melihat dulu projectnya. Yang kedua, ketika projectnya ini diminati banyak orang, otomatis banyak orang yang memperdagangkan. Ya, melakukan transaksi.
Berarti kita harus melihat nih komunitas, balik komunitas ya. Komunitas itu menjadi denyut nadi dari sebuah bisnis. Oke, kekuatan komunitas ya. Ya, kekuatan komunitas. Ya, menjadi denyut nadi dari sebuah bisnis. Nah, satu kripto aset ini project bisnisnya diminati banyak orang. Yang kedua, otomatis komunitasnya akan terbentuk. Ya. Yang ketiga, ekosistemnya. Ekosistem dari kripto aset itu sendiri. Misal ya, saya ambil contoh Fidicoin ya. Fidicoin ini satu dia unik. Bisa mengadopsi usaha konvensional, ya kan, dikemas dengan teknologi blockchain yang berbasis periklanan. Ya. Oke, yang kedua, karena dia mengusung project bisnis advertising digital, dia diminati banyak orang. Pastinya. Nah, mana ada perusahaan yang nggak butuh iklan. Pastinya. Kan begitu ya. Nah, yang ketiga, komunitasnya ya kan, akan terbentuk dengan secara masif. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan kripto aset dengan nama Fidicoin dengan cara sederhana. Yang tadi itu ya. Yang tadi itu cuma baca berita aja. Waduh. Nah, ekosistemnya juga nih. Ekosistem yang diusung dari Fidicoinnya sendiri. Nanti Fidicoin ini akan memunculkan sebuah infrastruktur bisnis baru berupa reward. Oke, ini yang saya maksud ya, ekosistem. Saya dengar slogannya adalah New Era of E-commerce. Iya, New Era of E-commerce. Itu keren, asli keren itu ya. Selama ini kita cuma tahu e-commerce hanya menjadi centralized financial ya. Centralized financial. Ya, belum menjadi decentralized finance itu sendiri. Nanti Reward City akan seperti itu ngaranya. Decentralized finance itu. Decentralized finance. Ya. Ini infrastruktur baru yang memang diluncurkan dari sebuah tenaga luar biasa, saya bilang itu. Ya kan? Karena dari satu kesatuan orang yang punya pola pikir visioner, dengan kemampuan cara berpikirnya dia, kreativitas dia, menjadi sebuah tenaga baru yang bisa mengadopsi tadi ya usaha konvensional, dikemas periklanannya tenaga blockchain, teknologi blockchain, dimunculkan infrastrukturnya bernama Reward City. Nah, berarti Reward City ini sudah dibalut dengan energi positif ya? Iya, pasti. Oke, di question list yang berikutnya, sebagai pertanyaan penutup ini teman-teman, jika saja ada dana ekstra lebih kurang 1 miliar saat ini untuk Masterhood sendiri, akan dialokasikan kemana dan kenapa? Dana 1 miliar ya? Ya. Dana 1 miliar yang jelas saya alokasikan 90% ke kripto aset. 90% ke kripto aset. 90% kripto aset. Karena kripto aset ini kalau menurut saya tidak lagi punya label uang digital, tidak lagi punya label aset digital. Tapi kalau boleh saya bilang saat ini, kripto aset menjadi uang masa depan. Uang masa depan. Uang masa depan. 1 tahun, 2 tahun dari sekarang ini menjadi sangat boom dan dibutuhkan. Ya. Karena visi dan misi yang diusung dari kripto aset ya. Pertama, dia hadir untuk melawan dari dominasi dolar. Luar biasa ini. Ya, yang kedua, dia hadir dan lahir untuk melawan dominasi dari bank sentral. Dari bank sentral. Ya, kalau saya ditanya seperti itu, 1M 90% saya alokasikan untuk kripto aset. Bisikin dong, yang 10% kemana ini? Yang 10% tetap saya pakai untuk menikmati hidup. Oke, siap. Suka saya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang basically seorang Masterhood sendiri yang merupakan trainer pemberdayaan diri, selama di VD Community, sekarang masih melakukan aktivitas itu atau tidak? Masih ya. Masih. Saya sering diundang Zoom meeting. Kemarin terakhir saya diundang sama salah satu bank swasta ya untuk berikan materi terkait bagaimana seni memeluk luka. Bagaimana seni memeluk luka? Wah, ini dalam. Bagaimana seni memeluk derita? Bagaimana seni memeluk derita ya? Kenapa? Karena begini nih Edo nih. Ini juga teman-teman harus paham juga ya. Hidup itu kan menjadi seimbang
ketika memang kita bisa menikmati segala rasa yang hadir. Setuju. Ya kan? Setuju. Hidup menjadi sangat menarik ketika memang kita sedih, ya kan? Boleh sedih tapi jangan berkepanjangan. Jangan berkepanjangan. Boleh happy tapi juga jangan berkepanjangan. Oke. Ya kan? Nah, kita tidak bisa mengesampingkan satu hal hanya untuk menikmati hal yang lain. Misal, kita nggak mau sedih, senengnya apa? Bahagia terus gitu, nggak bisa. Ya. Tapi nanti jadinya ini dualisme lagi ya, Coach. Iya, pasti. Saya juga pernah dengar sedih sekaligus bahagia. Sedih itu bagaimana itu, Coach? Karena begini nih, balik lagi ya, tadi awal-awal saya bilang ya, hidup ini dualitas banget ya. Dualitas banget. Dualitas banget. Ada satu pepatah yang sering sekali saya sampaikan ketika saya membuka sesi training pemberdayaan diri ya. Orang yang paling bisa menyakiti kita itu adalah orang yang paling kita cintai. Oke, orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai. Nah, ini kan dualisme banget ya. Iya dualisme banget. Bener ya. Justru orang yang punya potensi menyakiti kita itu datangnya dari orang yang paling kita cintai. Setuju sih. Ini pengalaman pribadi atau? Semua orang pasti pernah mengalami. Semua orang pasti pernah mengalami. Nah, bagaimana kita sekarang ketika datang rasa sedih, ketika datang rasa yang kurang memberdayakan, kita punya seni untuk memeluk itu. Itu perlu dilatih berarti. Perlu dilatih, nggak bisa datang secara instan. Perlu dilatih. Nanti kita bikin konten lagi untuk berlatih. Berlatih menikmati rasa sedih ya. Rasa sedih, luka dan teman-temannya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Master Hood. Sama-sama. Ketersediaan waktu dan perhatiannya pada kesempatan kali ini. Jadi dari saya banyak sekali ilmu dan perspektif positif yang bisa kita dapat di seni table talk kali ini. Nah, terima kasih banyak Master Hood atas waktu dan berbagi ilmunya. Boleh kita sapa bareng-bareng pendengar table talk ini dengan slogan Vidi Community. Aku menunggumu di Vidi.